Podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, edisi podcast trotoar, hanya di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Jangan sedih, jangan muram, berikanlah sebuah senyuman. Ikutlah denganku kawan, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Halo teman-teman podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, edisi podcast trotoar. Tapi kali ini nggak di trotoar beneran, tapi di sebuah pesantren yang saya nyebutnya memiliki majelis taklim yang militan. Oh iya. Militan sekali. Hati-hati. Jadi sebelah saya Al Mukarrom Gus Isa. Beliau bisa dibilang yang bawa rekso. Gus. Jadi kalau kesini ini pasti warnanya hijau. Dan hijau itu NU. Sorga. Iya, warna sorga. Tapi karena kadang yang datang aneh-aneh, Iya. surganya agak blurred ya. Makanya saya kasih warna-warni. Iya, Hijau, iya kuning. benar. Jadi beliau buat saya adalah sosok inovatif yang bisa menginovasi pesantren yang selama ini mungkin sama seperti halnya lembaga pendidikan lain. Sifatnya kayak menara gading. Terpisah gitu dengan lingkungan warga sekitar. Iya. Tapi di sini nggak ada pagar. Bahkan satu apa namanya itu? Depan gang itu apa jenenge? Gapuro. Satu gapuro sama masyarakat. Nggak mungkin gapuro sendiri. Itu ide dasarnya apa sih, Gus? Inspirasi awalnya. Iya. Matur nuwun, terima kasih Mas Taufik yang hari ini bisa ketemu ngobrol ngewantek. Sebenarnya mau ketemu saat itu kan ketemu habis lebaran. Tapi yang datang itu semua. Oh iya. Pak Wali datang. Iya. Pak ketua DPRD datang, nggak sempat podcast. Iya. Itu berapa yang datang? 2.000 orang ada? 2.500 lebih sedikit. Itu kan. Mau podcast gimana? Orang kesini masuk anget. Masuk ke sini anget sudah. Jadi akhirnya nggak mungkin ini untuk podcast ini. Ini yang ada terjadi kekacauan. Yang sepi ya Mas Taufik keringetan nih. Iya. Nggak apa-apa bagus. Tapi kita harus sesekali pulang ke pesantren. Pulang ke pondok. Siap. Harus itu. Harus. Dan selamanya kan kita santri. Iya. Nggak ada mantan santri. Betul. Nah, gitu loh. Ini kalau buat saya ini sebuah inovasi. Iya. Nah, kalaupun ini buat jenengan bukan inovasi, inspirasinya dari mana? Iya. Jadi sebenarnya pondok ini memang kita terbuka untuk siapapun dan tidak ada sekat dan nggak ada pagar. Siapapun bisa masuk. Jadi nama pondok pesantren kita ini adalah Darul Hidayah. Rumah Hidayah. Darul Hidayah ini adalah rumah atau tempat untuk mendapatkan hidayah. Petunjuk. Bukan Mbak Hidayah loh ya, tapi hidayahnya. Ya siapa tahu kalau dapat Mbak Hidayah Oh kan iya, nggak apa-apa, Gus. Siap. Nah ini Nggak nggak bikin aneh, ini jadi ada yang mengelenikkan ini akhirnya nanti. Ini ada cawisane, kianu. Tapi nggak apa-apa, wis. Terserah. Terus kalau dikit klenik kabeh. Iya, biar. Mas Taufik aslinya yang klenik. Klenik itu the meaning is clan X. Iya. Sesuatu yang nggak terpecahkan, sementara belum terpecahkan secara keilmuan. Dikasih nama dulu sementara clan X. Yes. Atau kata orang Jawa klenik. Ya, kembali lagi itu. Iya, Jadi Gus. nama pondok kita ini adalah Darul Hidayah, tempat untuk mendapatkan hidayah. Dan masjidnya karena kita juga ada masjid namanya Baitul Makmur, tempat yang makmur. Ya. Jadi kalau datang ke sini, insya Allah bisa makmur dan bisa mendapatkan hidayah di situ. Nama itu adalah doa. Tapi kayaknya harapan tinggal harapan. Ada itu. Kadang harapan jaya. Iya, kayak nama bis. Jawa itu Asma Pinantiyo Joko. Nah, nama itu adalah Doa. nah,
pesantren ini memang khusus ya. Satu adalah untuk anak-anak yatim piatu dan duafa. Oh, prioritas niku. Ya. Oke. Ini Kemudian- inovasi juga. Kemudian pesantren ini juga untuk anak-anak mantan narkoba. Punya berapa? Ya, kalau untuk yang narkoba 3 bulan, 6 bulan sudah balik lagi. Tapi kalau untuk narkoba saya nggak berani. Karena itu memang bawaan. Bawaan. Zinalinasi. Kayak Mas Taufik ini bawaan. Rubu syahwat, iminan nisa. Itu kan sudah memang bawaannya. Lek ono wedok mlaku moro ngene iku memang Bawaan. sudah fitrah. Eman kan itu loh. Iya, kadang gitu. Ya, jadi itu isinya di pondok ini adalah anak-anak yatim piatu dan duafa. Juga Terus ketambahan untuk pasien-pasien narkoba. narkoba. Ya, Saya dan nyebutnya juga- pasien ya Gus ya. Iya. Soalnya mereka kan Bukan, saya nyebutnya tetap santri. santri pasien. Iya. Terparah jenengan kasus narkotika yang seperti apa Gus? Iya. Yang sampai dia nggak sadar atau gimana terparah? Jadi ada di sini itu yang dari Banyuwangi Ya. pernah datang diantar sama keluarganya 2 mobil. Wis modelnya kok ada dibuat ya. Bukan dibuang karena takut. Nah, Oh, anaknya karena masih sudah- usia 21. Sudah arahnya udah kekerasan. Bukan kekerasan, tapi sudah mengarah karena dia tidak punya uang, akhirnya ikut menjual ini juga. Oh, arahnya sudah ke Ya. bandar Gus ya. Betul, tapi alhamdulillah kemudian 4 bulan waktu itu ya kembali lagi ke tempatnya dan dia sudah buka bengkel di sana sekarang. Alhamdulillah. Akhirnya produktif. Ya, ada lagi juga yang dari Boyolali juga begitu. Dulu kuliah di Unmer. Alhamdulillah di sini hampir 1 tahun, sekarang menjadi lawyer di daerahnya. Sampai selesai akhirnya ya kuliahnya. Sampai selesai dan menjadi lawyer sekarang. Alhamdulillah. Itu dan kemarin juga ada dari teman-teman. Diobati apa Gus? Pakai apa Gus? Ya sebenarnya Medis kita atau ini cenderung ke- bukan mengobati ya, tapi kita dengan pendekatan yaitu memanusiakan manusia. Itu. Ada keluarga yang memang kaya, kemudian apa kebutuhannya selalu dicukupi, Secara materi. tapi di situ kasih sayang kurang. Ya. Ya. Ada lagi juga yang hidupnya juga orang tuanya berpisah, ya, cerai maksudnya. Akhirnya anak ini bingung mau ke siapa, ke ibunya atau ke bapaknya. Nah kan kemudian dua-duanya tidak, akhirnya dia milih teman. Dan ketika milih teman, temannya keliru. Pas salah milih teman. Nah itu. Nah, ngomong-ngomong salah milih teman nih Gus. Pesantren biasanya kan identik dengan ya kumpulan santri. Santri toh, Ya. homogen. Nggih. Dengan masukkan korban narkoba itu sebenarnya sudah agak aneh. Ya, karena harus kumpul dengan santri-santri yang anak-anak yatim piatu dan duafa ini. Ya, karena Ini udah juga agak sulit, agak sulit, agak Ya. aneh gitu kan. agak aneh. Yang satunya broken home tapi nerimo tapi kona'ah, yang satunya bingung apa itu kona'ah kan itu. Yang satunya kok enak ah. Enak tanda kutip Iya, gitu ya. iya, Iya. Nah, uniknya di sini ketika ada anak yang memang benar-benar nyantri di sini, kemudian ada yang datang memang kondisi sakit ya saya bilang, bukan sakit apa, sakit psikis saya bilang. Itu ya di situ saling membantu anak-anak di sini yang usia SD, SMP, ya ada pendekatan, malah di situ guyub rukun dan akhirnya anak-anak yang korban ini yang selama ini di keluarganya sepi, tidak ada kasih sayang. Oh, iya. Nah, Dia di punya sini bisa keluarga. menjadi keluarga. Iya betul. Itu. Iya betul. Itu. Itu yang nggak kepikiran ya. Iya. Sebenarnya kalau mereka secara medis biasanya mereka dipisahkan dari orang. Ya, Karena nah, dianggap pasien kalau kan. saya nggak mau memisahkan karena apa? Ini sama-sama manusia kok dipisahkan. Iya. Berarti kalau dipisahkan ini jelek ini baik. Gitu. Lah memang ada khusus yang harus dilakukan oleh anak-anak yang seperti ini. Yang pertama malam sebelum subuh harus bangun mandi keramas setiap hari. Oh, istilah Ben kakopior. istilah kalau orang Jawa di wuwung. Wong. Ya ya. Wong lawas ya di wuwung gitu. Ya, itu wajib. Jadi sebelum subuh itu sudah harus mandinya keramas. Itu memang bikin mereka cenderung Fresh. fresh. Ya, tiap hari fresh. Habis itu ya kemudian sholat subuh berjamaah, habis itu zikir. Lah, fresh, diajak sholat, diajak zikir. Lah, itu sudah
sudah mulai ada rasa. Di sana itu hidayah nanti ketemu sendiri. Oke, jadi Bukan jenengan kan yang nemukan nama hidayah. Kalau ngomong hidayah itu hak prerogatif Gusti Iya. Allah. Kita cuma hanya biar ngalir sendiri iya, hidayahnya. betul. Kayak contoh depan ini kenapa ada meja, ada kursi. Saya bilang ke tamu-tamu atau siapapun, depan ini adalah tempat untuk menjemput hidayah. Karena di situ saya siapkan kopi, makanan, monggo anak-anak muda-muda silakan duduk di situ. Siap. Nah, siapapun betul. kamu, latar belakangmu, gak ngurus siapa belakangmu, siapa depanmu, siapa depan. gak urusan. Ya. Nah, ketika di sini masjid, anak-anak ketika mau ke masjid itu kadang-kadang kan ada rasa malu, canggung. Nanti tahu-tahu masuk di masjid, ada yang bilang kok tumben mlebu masjid, ngimpi apa? Nah, gitu ya. Nah, di situ biar adaptasi dulu. Masjid sini buka terus. Loh, 24 jam lebih 5 menit. Nah, mestinya ini masjid-masjid lain ya, teman-teman ya, biasa masjidnya welcome kalau perlu gitu sih. Makanya di sini ini kan kita semua terbuka. Jadi masjid ini 24 jam. Terus di sini tempat untuk kita diskusi, ngobrol. Di depan juga begitu. Dan kita siapkan juga untuk tempat untuk istirahat. Makanya adalah konsep yang dibangun oleh Rasulullah, ada masjid, ada tempat untuk diskusi, ada tempat untuk pendidikan mengaji dan lain-lain, ada tempat untuk istirahat. Nah, ini sebenarnya konsep Rasulullah ya? Iya, jadi selama ini kenapa banyak masjid kok sepi? Ya karena masjid setelah ibadah ditutup. Nah, seharusnya di situ setelah selesai ngomong ya, bolo-bolo ya. Aku selesai sholat di situ ya. bisa ngomong, Iya, bisa diskusi. Bener. Nah, dari ketemu jinagong, ngopi lan ngudut di situ ada ide. Balik lagi kalau kita ngomong ngaji itu kan di dalamnya ada keilmuan, Ya. ada sains, ada Macam-macam lah ya, ilmuwan penting ya. betul. Berarti kan ada silabusnya dong. Ya, betul. Begitu yang tadi kalau jelas lah kalau di pesantren nih mulai sulam safina, ngaji sulam mutaufik, habis safina itu naja, taklim muta'alim mungkin di awal. Kalau pondokan jelas, kok munggah titik, ya kan gitu. Ya. Nah, kan sudah ada kalau itu, kalau pesantren. Nah, ini kan sudah ngaji budaya, di mana yang datang sudah heterogen. Silabusnya apa dulu? Ya. Yang paling jenengan bisa share ke teman-teman budaya, teman-teman santri, teman-teman yang datang ke sini. Jadi Jamaahnya ngaji cangkruan budaya ini tema besar kita yang pertama adalah memanusiakan manusia tadi. Tapi sebelum bisa memanusiakan manusia, manusiakan diri kita dulu. Berarti ini sudah ini sudah seperti standarnya UIN, jurusan humaniora. Iya. Jurusan humaniora. Udah S1 Kalau di ini. sini jurusannya humor. Oh iya. Humor ya. Iya, humor. Ini buat saya sudah pendekatannya udah intelek gitu loh. Udah humaniora gitu. Makanya kan ketika kita buat sama teman-teman, sama Mas Kun, Pak Rohman, Mas Syafing, Mas Dedi, Pak Sarif ini dan lain-lain. Nah, di sini kita ketemu apa kemudian yang akan kita lakukan ke depan karena di sini banyak orang, ya kan. Kemudian banyak latar belakang, Banyak ya kan? kepala, banyak ide. Itu. Nah, di sini memang kita semuanya terbuka, gitu. Jadi terbuka, nggak ada yang kita tutup-tutupi, apapun itu. Makanya kemudian kita bisa diterima dan menerima siapapun yang datang ke sini. Contoh karena di sini memang warna cat kita buat banyak cat di sini adalah pelangi, ya kan? Bukan pelangi lambangnya LGBT ya. Ya. Tolong ini Ayah Pilakes jangan ini. dibelok-belokin. Ayah ini. Pilakes ini. Iya. Nah, kemudian yang saya katakan tadi bahwa kita di Cangkuran ngaji budaya karena di sini adalah ada agama dan ada budaya. Ya. Nah, di sini kita tidak cari perbedaan, tapi di sini kita cari persamaan. Karena ini rawan. Iya, betul. Mau di dalam agama aja kadang-kadang Islam sendiri persepsi. ada yang mau ke makam, ke kuburan, ada yang tidak mau. Ada yang mau tahlil, ada yang tidak mau, ada yang mau qunut dan tidak mau. Itu haknya masing-masing. Yang penting tetap di situ ibadah. Karena semua punya dasar Ya. masing-masing. Tapi jangan ego, ya kan? Ya. Kemudian ono koncone nang kuburan, dilokno lapo nang kuburan, jangan.
Sing nang kuburan ya ngono aja ngilono kancane, walah kok karena kuburan gak gelem lah gak boleh, ya kan? Inilah yang kemudian kita tuangkan di dalam Cangkruan Ngaji Budaya. Kita dengan teman-teman budaya ketika ngaji, nah, di situ kita cari persamaan. Umpama adat budaya, di situ pastilah banyak filosofi, pasti di situ banyak ajaran yang di situ manfaatnya luar biasa. Gitu loh. Dan sebenarnya agama nggak tertutup kok sama yang namanya budaya itu. Agama bisa masuk ke Indonesia melalui budaya. Iya, bukan melalui peperangan. Jadi itu mungkin yang teman-teman mungkin bisa catat. Beliau pengen mengembalikan dulu zaman Wali Songo masuk ke sini tuh nggak butuh pakaiannya bener Pak Jaran loh ya. Enggak, kan Kalau sekarang masuk sudah kembali ke zaman kerajaan. Enggak, Bukan itunya. Bukan itunya, esensinya. Iya. Jadi di mana budaya itu yang memang bertentangan dengan keyakinan kami tidak digunakan, tapi yang memang memiliki ide yang adiluhung ya diagemi karena memang kita lahir di tanah ini gitu kan. Jadi makanya ketika berarti ini butuh, yang saya terima sih, ini butuh sebuah kedewasaan berpikir. Mantap. Kedewasaan berpikir. Jadi ketika ngomong dewasa, usia tua belum tentu dewasa kan ya. Iya, karena dewasa pilihan. Kalau tua dijemur aja Iya. Ono koncoku wis Saiki saiki wis garing iki. wis brengosi wis putih mbek ireng. Iki kok estek-estek dhewe. Iya. Sopo iku? Sopo? Ono konco. Pesku biyen yo ireng kabeh saiki wis mulai putih padha. Aku Badulan iki wis mulai putih. Iya. Berarti kan ya wis kejemur itu dhewe. Tapi dewasa belum tentu. Kembali mulai kekerasan. Mulai aku arek cilik diudan-udani. Mungkin next saya akan lebih masuk lagi terhadap ngaji budaya, terhadap sisi-sisi budaya yang selama ini mungkin karena kita fokus sama ngaji kita yang ada di pesantren kayak aku dulu, ada hal-hal yang nilai-nilai yang ada di budaya sejatinya itu Islami, tapi kita nggak pelajari. Betul. Gus Isa, ngaji budaya, kalau ngomong budaya ini biasanya kan jadi luas ya. Iya. Luas gitu. Luas kali lebar kali. Iya. Panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Sama dengan luas. Iya. Rumusnya kan gitu. Iya. Biasanya teman-teman budaya ini kan nyentrik ya. Ya di dalamnya ada seniman juga, ada sastrawan, ada pelaku kriya, ada yang ya termasuk spiritualnya, terus ya kadang kan di lingkungan ngaji ku ya termasuk mbahku dhewe iki ya wong NU iku lek pan ojo kalap-kalapan lho. Ben kan kita inget gak sih zaman Bambas kita gitu. Padahal yo mek ndelok tok masa pengen kati kalap kan gitu. Kon niku anak wong NU ojo kalap kan gitu ya. Kalau dulu mbah kita masih punya buat batasan gitu. Ojo kumpul darek kalap-kalap lho kan gitu. Untuk kalap temenan. Untuk kalap temenan kan gitu. Iya. Nah, jenengan kemudian bisa mengejawantah, cair dengan para pelaku budaya lagi-lagi tanpa membuat sekat, itu seperti apa? Iya. Jadi kita ini sebenarnya kan adalah makhluk sosial. Pada intinya ya. Intinya makhluk sosial dan tidak bisa hidup sendiri. Dan ketika kita ngomong hidup kemudian dengan banyak orang, pasti di situ juga ada perbedaan. Pasti sudah itu. Nah, kita kemudian dengan teman-teman ini bukan mencari perbedaan, tapi di sini kita mencari persamaan. Yang sama ya dipelihara. Iya, yang berbeda ya sudahlah. Itu nafsi-nafsi urusannya sendiri kan gitu. Makanya ketika teman-teman budayawan yang datang ke sini ya nyaman, karena ketika ada acara nggak buat batasan lagi. Ada acara kemudian sesepuh kita yang di budayawan spiritual silakan berdoa pakai bahasa Jawa ya, silakan Gusti Allah sopo-sopo ae. Nah,
artinya Cuman ngapunten tak potong lho Gus. hmm, Balik lagi nih, is kayak gaya Mbahku biyen, wong Iya. NU lawas. Gitu. ya Pasti di antara teman-teman podo-podo kiai nih, podo-podo Iya. guse, pasti kan ya ono sing sik ngugemi gaya lawas toh. betul. Nyindir jenengan. Bukan hanya nyindir, Aku tuh takut kayak. bukan hanya nyindir. Jadi teman-teman. Enggak, jadi teman-teman gini, saya sama beliau itu podo lah Mbahku ya kenceng-kencenge wong ya. Jadi saya pun nggak berani gitu pemane Mbahku ket gak ono aku wani katok-katokan ngene. Biyen ojo pola-pola iki. Karena di sini saya melihat peran orang tua. Gitu. Jadi orang tua ini ya ketika ada anak-anak minum, mabuk, apa yang dilakukan oleh beliau? Anak ini diambil, dibawa ke rumah, muntah-muntah dibersihkan, kemudian dimandikan, ditidurkan. Nah, ini akhirnya banyak kemudian anak-anak muda yang senang seperti itu. Nah, begitu juga ketika saya meneruskan perjuangan beliau, ya, saya juga niru beliau, gitu. Kayaknya gitu ya. Ya. Biasanya nek Pak Yai sebenarnya nerek babu. Nah, ini pun juga saya risiko ketika saya ngomong dakwah, berbagi ilmu di masjid sudah biasa. Memang tempatnya. Ya, Di pondok pesantren ya tempatnya. emang iya. Ya kan, di majelis taklim tempatnya. Ekosistemnya. Tapi ini di luar ya kebiasaan tempat-tempat itu. Nah, ya jelas di situ pasti ada risiko. Saya sudah dibilang murtad. Saya sudah dibilang Ya sadat lagi. kafir. Ya gampang jadi gusur sadar mana gitu loh. Dan saya bilang nggak apa-apa selama yang bilang sing ngomong iku Sik menungso. ora apa-apa. Iya. Memang ngomong orang bayar, ngomong ono paketane mesti ngirit ngomong. Coba ono paketane ngomong gak kakak Iya, gak karena apa kaget. waduh kok paketan teh. Ya makanya itu yang tadi saya mau nanyakannya ya apa ya bosone ya. Karena aku ngerasain juga itu bahwa orang-orang sepuh kita ada yang stylenya kan macam-macam di NU itu juga macam-macam orangnya. Ya. Ono sing maghrib kon gak sarungan ya membangun diuncalno kon. Kan model kayak gitu. Betul. Ada sing zamannya besku ya sakarep mulai pokok saya nak pokok salat Iya. minimal nggo sepeda motor ono sarungi tadi kon salat cek gak repot. Kok nang dini kok sarung tiga nijan-nijan ndak. Ya itu Gerandong. jeneng arek-arek kreatif lek kon rusak anjir pinter. Nah, itu maksud saya Gus. Makanya saya nanyanya agak ini. Berarti langsung tapi jenengan langsung dengan egaliter ngomong ya aku sampai di kafirno barang. Terus dianggap dukun. Iya, dukun. Bagi Karena wong saya, NU itu begitu menggok titik dukun. padahal yang namanya dukun kan duduk dengan Tekun. Iya enak. Nah, Padahal awak mulai pijet nang sapa? Ya dukun pijet. makanya saya juga memahami teman-teman yang ngomong seperti itu karena apa? Dia melihat dari jauh. Ya kan? Iya. Bukan melihat dari dekat. Betul, Dan betul. dia mendapatkan info Dari cuma luar. dari satu telinga. Ya. Padahal kita dikasih oleh Gusti Allah dua telinga. Seharusnya Stereo. satu telinga untuk sana, satu telinga untuk sini. Begitu juga mata. Kita dikasih dua. Masa delok sisi nak sidir kalian. Iya kan? Ya, Lagian kita kalau sudah- di sini memang ada aliran sesat, mungkin Pak Wali, Loh. Pak, ya nggak mungkin ke sini gitu loh. Kok kati, boleh, Bapak mau apa ya, menggadekan Iya, nama jabatan. baiknya, Iya, jabatannya gitu, enggak. Di sini masih tetap kok. Dan di sini pun masyarakat biasa ketika melihat orang-orang pakaian hitam datang ke sini sudah biasa. Saya hitam ini. Iya makanya. Tapi hati ini kan kayak hitam tuh. Oh enggak bisa. Ini sudah biasa. Beda dengan kemudian ada orang aneh-aneh datang. Padahal ini kampung kalau mau datang ke sini pakai sepeda motor bisa parkir di depan. Tapi kalau mobil kan harus di depan Jauh. sana jauh. Nah ini sudah biasa masyarakat gitu. Jadi nggak ada kemudian loh kok malah ini wong ngiring-ngiring di kuno ya kan. Kok malah wong aneh-aneh sebenarnya enggak biasa. Melihatnya sudah biasa. Malah ketika banyak tamu di sini, anak-anak muda di sini mengatakan parkir malah. Jadi seperti halnya majelis di sini, majelis hikmah. Jadi kita mengambil segala sesuatu itu sebagai iktibar, pelajaran. Diambil sisi sainsnya, keilmuannya yang akhirnya bermanfaat buat diri kita dan semua orang. Mungkin sebelum diakhiri, Ya, Gus ngasih quotes hari ini. iya. Jadi quotes saya hari ini adalah
kita tidak ditakdirkan untuk disukai semua orang. Cakep, Ya, cakep. karena kita hidup dengan banyak orang, dengan banyak watak, dengan banyak keinginan. Kemudian yang dibenci biarlah benci dengan alasannya sendiri, biarlah dia benci dulu, ya kan. Tapi nanti suatu saat akan rindu dengan kita. Tidak perlu berupaya meyakinkan, sebab ia akan tetap yakin pada kebenciannya. Jadi nggak usah kita yakinkan. Yang terpenting kita sementara itu aja dulu ya. iya, kita tetap jalan, kemudian kita tetap melakukan kegiatan yang bisa manfaat untuk umat dan masyarakat. Saya yakin suatu saat orang yang benci kepada kita akan berbalik menjadi suka dengan kita, sayang dengan kita. Itu yang namanya akhlakul karimah. Dan Rasulullah bersabar dengan akhlaknya, tidak langsung menjudge. Ya, betul, betul. Ya, ini tayangan yang luar biasa bermanfaat, daging semua, dan semoga bisa mencerahkan kita semua. Terima kasih Gus. Sami-sami. Nanti saya repot lagi podcast selanjutnya. Ya, ditutup dengan kata akhlakul karimah. Semoga podcast ini bisa memberikan manfaat. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.